Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi tauhid, para ulama akidah mendefinisikan tauhid sebagai berikut. Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Selanjutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah keyakinan tentang keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluk. Allah menciptakan, ada dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62, yang berarti Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Yang kedua, Allah adalah pemberi rizki kepada seluruh manusia dan makhluk lainnya, yang ada dalam Quran Surat Hud ayat 6, yang berisi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Yang ketiga ada penguasa dan pengatur segala urusan alam, yang meninggikan lagi menghinakan, menghidupkan lagi mematikan, dan memperjalankan malam dan siang, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26-27 yang berisi tentang memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan apapun sesuai kehendaknya. Seperti Allah dapat memberi rezeki atau mencabut rezeki dari siapapun yang Allah kehendaki. Tauhid rububiyah juga mencakup keimanan kepada 3 hal. Yang pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah secara umum seperti memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan lain-lain. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah, dan yang terakhir beriman kepada keesaan zatnya. Yang kedua ada tauhid asma dan sifat, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang isinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan yang kedua ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma dan sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya. Yang kedua, tidak melampaui batas dengan menamai atau mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Yang keempat, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan asma dan sifatnya. Yang ketiga ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka ibadah, seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, berisi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 51. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan yang terakhir ada dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tiada beruntung. Tauhid inilah yang dituntut harus ditunaikan oleh setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka tentang rububiyah dan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kemurnian tauhid uluhiyah akan didapatkan dengan mewujudkan 2 hal mendasar. Yang pertama, seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ini ada kedudukan tinggi tauhid dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Dalam surat
Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanyalah menyembahku. Ibnu Abbas menyatakan bahwa perintah menyembah dalam firman Allah adalah perintah untuk bertauhid. Maksud dari kata menyembah di ayat ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidaklah mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu kalian untuk bermain-main dan bersenang-senang belaka. Sebagaimana firman Allah dari surat Al-Anbiya ayat 16-17, isinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki, berbuat demikianlah. Yang kedua ada surat Al-Mu'minun ayat 115. Isinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang kedua ada hakikat tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul, dan dari surat An-Nahl ayat 36. Isinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid sembahan selain Allah itu. Makna dari ayat ini adalah bahwa para rasul mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid sembah selain Allah. Yang ketiga ada dari surat An-Nisa ayat 116. Tauhid merupakan perintah Allah yang paling utama, dan pertama Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Syirik adalah larangan terbesar, maka lawannya yaitu tauhid menjadi kewajiban yang terbesar pula. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Dari surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hal-hal yang Dia perintahkan, dan hal pertama yang Dia perintahkan adalah untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kewajiban ini lebih wajib daripada semua kewajiban, bahkan lebih wajib daripada berbakti kepada orang tua. Sehingga seandainya orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik, maka tidak boleh ditaati. Allah berfirman, dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dari surat Luqman ayat 15. Yang keempat, kewajiban pertama bagi manusia dewasa lagi berakal. Di dalam ayat di bawah ini Allah memerintahkan untuk bertauhid terlebih dulu sebelum memerintahkan yang lainnya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Dari surat An-Nisa ayat 36. Maka ketahuilah bahwa sesuatunya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dari surat Muhammad ayat 19.
Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk bertauhid dahulu sebelum beramal. Kesimpulannya, mengenal Allah tak berguna sampai seorang hamba beribadah hanya kepadanya, dan beribadah kepada Allah tidak akan terwujud tanpa mengenal Allah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita kaum muslimin untuk mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan Allah kepada setiap hambanya. Namun sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakikat dan kedudukan tauhid, padahal tauhid inilah yang merupakan dasar agama kita yang mulia ini. Tentang kami akan pembahasan ini. Jadi menurut kami tauhid sangat penting untuk dipelajari agar ibadah kita bisa menjadi lebih sempurna. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi urusan tauhid, ya. Sekarang artinya tauhid itu apa? Nah, bagaimana tuh maksudnya satu? Dari mana sumbernya? Dari mana tauhid itu bisa jadi satu? Tutup aja, enggak arti kata itu definisi. Arti kata tauhid itu dari mana? Dari wahid, dari ahad, ya, dari kul huwallahu ahad, dari belum sampai Allahu samad, dari hari ahad, ya, sampai Pancasila pertama pun apa yang di esa, ya. Jadi tauhid itu sendiri esa. Kita berbicara tentang keesaan Allah. Apa yang dibahas di bab 2 tadi? Apa rahasia? Kamu mau lihat jawaban? Iya, Pak. Apa itu? Belum dapat. Pertanyaannya udah ada belum? Pertanyaannya apa? Apa yang dibahas di bab 2? Ya, apa itu? Kata bahasa Arabnya apa? Rahasia, lepas dulu handphonenya. Ya, ini dosen memaksa nih, karena ini tadi di kesimpulan apa yang disebutkan oleh kesimpulan di presentasi ini? Apa sih? Kesimpulannya apa tadi di slide terakhir? Kesimpulannya yang tertulis di presentasi apaan? Ya, Sultan, apa tan? Jadi fungsi teman kalian memberi presentasi. Sekarang kalau ditanya apa yang membuktikan bahwa dosen sama mahasiswa lebih akidahnya di antara dua posisi ini. Satu dosen cuma satu, mahasiswa ada berapa? 13, 14. Yang kita bahas sampai sekarang. Tentang bab 2 apa? Bahasa intinya. Bab 2 yang kalian baca bahasa intinya apa? Yang kalian nggak baca, udah belakangan gak maksa. Apa bab 2 intinya? Intinya apa bab 2? Apa Fik? Bab 2 tentang apa? Inti ajaran Islam itu adalah tauhid. Ya. Di bab 2 itu membahas tentang akidah. Akidah itu apa? Bukan aki. Akidah itu apa? Tahu akad nggak? Akad apa akad? Akad apa? Ikatan. Ya, ini kalau anak mahasiswa FEB nanti belajar tentang akad, ya, di perbankan syariah, tentang kontrak, tentang janji, ya. Inti dari manajemen itu janji kontrak, ya. Jadi akidah itu adalah janji orang Islam terhadap kepercayaan kepada Allah. Ya, coba ini berikutnya. Nah, sebelumnya, ya, sebelumnya apa? Ya, ulama akidah. Ini maksudnya apa nih? Presentasi ini. Ulama akidah. Selain ulama akidah ulama apa lagi? Ulama fikih.
fikih, akidah sumbernya dari mana? Dari Quran dan hadis. Ya, ini dibaca di sini. Ya, kemudian ya, di sini ada pembahasan yang dosen nggak mau bahas lebih lanjut lagi seperti rububiyah. Ambil rububiyah apa lagi? Yang dibahas di sini aja. Hah? Apa Safik? Ya, jadi ini bicara tentang bukan hanya keesaan Allah. Tadi mana yang membahas tentang Asmaul Husna? Ya, jadi Allah itu ya Tuhan yang selain yang esa itu adalah ini Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 19 yang wajib. Cuma bukan di bukan sultan Allah bahasa Arabnya. Ada yang punya aplikasi Al-Quran? Ada saya. Ya coba. Saya buka Pak. Ya. Nah, cepat Al-Quran baca. Ya coba apa lafaz Arabnya? Sekarang baca. Saskia? Oh, sudah ucap berapa? Apa kelihatan dari sini? Terus apa dulu? Apa coba lafaz Arabnya? Pada Tuhannya Asmaul Husna itu biha menjadi menjadi tapi asma selalu dibilangnya kalau tidak mau. Oke ya. Yang pertama adalah sini ada tadi. Coba sesudahnya. Di mana ada kata semesta? Di mana ada di sini kata alam semesta? Di mana alam semesta? Berikutnya, ada nggak? Coba. Yang pertama adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Ada? Ini ya. Yang pertama adalah siapa yang membahas Asmaul Husna tentang alam, tentang pencipta? Kamu kelompoknya membahas tentang apa? Hah? Al-Qudus. Kamu? Hah? Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Kamu? Artinya? Maha pemberi rezeki. Kamu? Ar-Rahim? Maha pengasih. Kamu? Al-Malik. Al-Malik artinya? Kamu udah membahas apa belum? Ada videonya? Oke. Hah? Ar-Razzaq udah. Ya. Jadi apa makna alam semesta ini? Apa makna alam semesta? Jadi nggak hanya menciptakan bumi, tapi juga menciptakan kita, ya. Kita ini walaupun secara yang kita tahu dilahirkan oleh orang tua kita, itu tidak ada kesamaan antara satu sama lainnya, ya. Itulah salah satu pencipta yang disebut Allah sebagai pencipta alam semesta. Alam semesta di dalam Al-Quran disebut dengan samawati wal ard. Samawat artinya apa? Sama adalah Allah sebagai pencipta alam semesta dan membahas tentang Allah pemberi rezeki. Contohnya apa? Rezeki dulu nih, rezeki apa nih?
Ini minum Rizky? Makan, minum. Ya. Kaitannya sama alam semesta, kalau kita lihat di kelas ini, skopnya atau lingkupnya sangat kecil. Kalau kita keluar kelas ini, kita lihat ada semut. Ada semut di sini? Ya. Ada tikus? Ya. Itu salah satu yang diciptakan oleh Allah. Ya. Kemudian berikutnya, kedudukan tinggi tauhid, ya. Untuk menjadi Islam, ya, ini yang menarik berikutnya. Berikutnya, ya. Di sini ya, dulu ya. Apa yang dibahas di sini? Di slide ini. Apa, Tengku? Intinya apa nih di slide ini? Apa, Fik? Intinya apa? Fondasi yang paling utama. Fondasi. Nah, di sini salah satu bukan aplikasi, tapi penerapan atau bukti bahwa Allah kepada kalian itu sudah Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Apa rahasia? Penyayang, Pak. Ya, apa buktinya buat kalian saat ini? Terkait sama apa yang dipresentasikan di sini? Di sini, coba baca makanya. Apa ini? Jadi, apa yang kalian terima saat ini adalah hasil dari kebaikan orang tua kalian. Ya, untuk membahas tauhid tentang Allah, ya, rahasia ya. Buat kalian di kelas ini bukan hal yang sulit, tetapi hal yang susah. Ya, kalian sudah datang sampai sini, itu jalan panjang, selama waktunya lama, selama 20 tahun ya. Itu sudah melalui proses yang sebelumnya dosen sudah sampaikan. Pertama apa? Memberi nama yang baik. Ya. Jadi kalau nama kalian sudah baik, ya, ini namanya kebanyakan di sini nama Islami, Khairul, ya, Rasya, Lulu, ya, Syafiq, Taufik, itu merupakan bukti, ya, thank you. Jadi kembali lagi, ini bukti bahwa kalian sudah pada posisi yang sangat baik, ya, sudah diberikan nama, disekolahkan, dan ketemu mata kuliah agama Islam. Jadi sesuatu yang apa yang tidak diketahui, ya, nggak perlu belajar lagi tentang tauhid. Beberapa di antara kalian PAUD-nya di TK Islam, Iya, Pak. ada yang SD Islam, ada yang SMP Islam, nggak ada, emangnya tahu. Ya, ada yang SMP Islam, ada yang SMA Islam. Jadi tadi dosen di awal tanya apa yang membuktikan bahwa kalian lebih tauhid, lebih tinggi tauhidnya ketimbang dosen? Apa? Nggak ada, ya. Yang ada hanyalah dosen harus mengajar dan kalian ada beberapa yang dipaksa harus belajar, ya. Jadi untuk urusan tauhid, kembali ke sini sudah pada posisi yang sangat baik, ya. Jadi selama 20 tahun terjaga keislamannya, sampai sekarang masih, kalau ikut mata kuliah ini syaratnya mesti Islam? Iya. Emang ya? Iya, Pak. Gimana syaratnya? Bukan, di mata kuliah ini. Untuk ikut mata kuliah ini ada syaratnya? Harus bayar, ya, enggak. Ikut mata kuliah, ikut KHS ini harus Islam? Pernah diperiksa sama kampus? Nggak pernah kan? Oke, jadi kembali lagi kalian sudah pada posisi yang nggak perlu ditanyakan lagi apa itu tauhid, apa itu
Rizki, ya, sehingga belum. Jadi sehingga seandainya ada orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik, ya. Nah ini ada yang, jadi kebanyakan orang tua kalian memaksa mengarahkan kalian supaya jadi Islam dengan begitu tadi, namanya nama Islam, terus kemudian sekolahnya ada yang sekolah Islam, sehingga kepada kesimpulan terakhir. Apa kesimpulannya menurut presenter? Slide terakhir. Lagi? Yang terakhir? Lagi? Nah, ini tadi padahal apa kesimpulannya? Bisa disimpulkan? Apa sih? Bukan. Ini apa yang dibaca di sini? Apa yang dituliskan di sini? Kewajiban utama dan pertama. Di mana posisi tauhid setiap harinya yang kalian bacakan? Dulu kamu duduk di sini deh. Ini nggak bisa diam benar. Ya, kalian udah tua juga, dosen bilang kalian udah tua. Jadi gayanya itu jangan kayak gaya SMA, datang ke sini niatnya ya. Ini dosen bilang kalian udah tua ya. Udah umur 20 lebih ya. Masih nggak menghargai niat kalian sendiri sebagai mahasiswa yang tujuannya untuk belajar ya. Dilepas dulu handphonenya ya rasa ya. Mesti diingetin kayak anak SMA. Ya, apa kesimpulannya menurut si yang memberikan presentasi? Bahwa tauhid adalah sesuatu yang harus dipelajari. Oke, actionnya apa? Actionnya apa? Kenapa maksudnya sholat itu? Tadi apa yang terakhir, kalimat terakhir? Tauhid adalah sesuatu yang mesti dipelajari. Kok jawabannya sholat? Kok jawabannya sholat? Ya, kalau bahasanya apa actionnya dari belajar itu apa? Dipelajari. Pertama adalah memahami definisi. Ada berapa definisi? 99. Kalau Al-Maun ada? Kalau nggak pegang handphone emang suka ngantuk dan tidur. Ini hari Jumat, hari yang baik buat belajar agama Islam. Dan kalian masuk mendapat kelas yang baik. Pagi pula ya. Oke, apa yang kalian pelajari? Coba ini biar cepat, coba dibuka handphonenya apa yang kalian rekam. Kalau nggak ada rekamannya, buka rekaman orang. Siapa yang mau menunjukkan? Kamu sudah di-upload di folder? Coba apa yang kalian jelaskan tentang pilihan ini? Tolong di off.